kembali bersama Fisika SMA. Kali ini merupakan pertemuan kelima untuk materi suhu dan kalor dengan subbab kalor jenis dan kapasitas kalor. Baiklah, kita mulai dengan kalor jenis atau disingkat dengan huruf C. Kalor jenis ya adalah besarnya kalor yang diserap oleh suatu zat bermassa 1 gram untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius ya. Atau ini kalor jenis adalah besarnya kalor yang diserap oleh suatu zat atau suatu benda bermassa 1 gram atau tiap naik suhunya 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin, boleh 1 Kelvin, dengan satuan kalori. Melihat dari sini, kalori per gram derajat Celcius ya. Boleh pakai joule per kilogram derajat Celcius boleh, atau per Kelvin juga boleh. Dengan membaca rumus ini, maka ini artinya tiap gram, tiap naik suhunya 1 derajat. Tuh. Masing-masing benda massa 1 gram untuk naik 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin itu menyerap kalor yang berbeda-beda ya. Contohnya ini, tampaknya air tawar ini memiliki kalor jenis yang cukup besar ya. 1, kalau satuan joule per kilogram Kelvin itu 4200 joule per kilogram derajat Kelvin. Kita lihat di tabel ini, air laut turun, atau kita membaca yang kolom ini aja, kolom yang kecil ya, kalori 0,933, semakin sana semakin turun, dan yang paling kecil kalor jenisnya adalah timah untuk nyoder itu misalnya, itu memiliki kalor jenis 0,1 ya, 0,031 kalori tiap gram tiap naik suhunya 1 derajat. Berarti timah itu yang paling cepat panas. Air tawar itu yang paling sulit ya, naik suhunya paling sulit ini. Karena kalor jenisnya kecil, berarti perlu kalor yang banyak. Kalor jenis dengan satuan kecil ini, satuan kecil kalori per gram derajat Celcius. Kalau satuan besar joule per kilogram derajat Kelvin. Itulah teman-teman tabel untuk tiap-tiap jenis zat ya. Memang berbeda-beda untuk jenis zat yang berbeda. Ada yang mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita coba untuk melihat berikutnya ya, itu berdasarkan data tabel kalor jenis tersebut pada halaman yang tadi,
Bila masing-masing zat memiliki massa yang sama, ya, memiliki massa yang sama, kemudian diberi kalor atau dipanasi dengan api yang sama, atau api yang memiliki kalor setiap detiknya sama, agar suhu masing-masing naik 1 derajat Celcius, tentukan A. Zat apakah yang paling lambat mencapai kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius? Zat apakah yang paling cepat mencapai kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius? Jawabannya silakan, adalah zat apa, ya. Alasannya apa? Kalau misalnya yang paling lambat, misalnya kita jawab air tawar atau air, alasannya harus jelas. Kenapa? Terus zat apakah yang paling cepat mencapai kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius? Ini zat apa? Dilihat di tabel halaman tadi, ya. Terus zat apa dan alasannya apa? Alasannya mungkin karena kalor jenisnya paling besar, mungkin, atau kalor jenisnya paling kecil, mungkin, ya. Dari dua itu ada yang betul. Oke, itu problemnya, bukan hitungan tapi teori, ya. Untuk menjawab A, ya, ada 2. Untuk menjawab B juga ada 2. Diskusikan dengan teman-teman boleh. Masuk berikutnya, kapasitas kalor, ya. Kapasitas itu daya tampung, ya. Kapasitas kalor atau singkatannya C kecil, C besar ini. Kalau yang tadi adalah C kecil kalor jenis, C kecil kapasitas kalor itu C-nya besar. Adalah besarnya kalor yang diserap oleh zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, ini sekarang adalah besarnya kalor yang diserap oleh zat untuk suhunya naik. Nah, berarti di sini masanya semakin besar, ya kapasitas kalornya semakin besar. Ya, adalah kalau di yang kalor jenis itu harus per gram, ya, per gram. Kalau ini bebas ini, ya. Kapasitas kalor itu bebas, banyak gram boleh. Semakin banyak masanya berarti semakin besar kapasitasnya. Oke, itu ya, ada beda loh kapasitas dengan kalor jenis. Dari pengertian kapasitas kalor tersebut dapat dirumuskan. Nah, kalau ini C besar ini sama dengan delta Q per delta T. Kalau tadi delta Q per massa kali delta T, ada masanya di bawah. Ini tidak ada. Satuannya boleh Joule per Kelvin, kalori per derajat Celcius. Ya, pada halaman berapa itu depan kalori, kesetaraan antara kalori dan Joule sudah disampaikan.
Sedangkan ya ini sedangkan delta Q itu kita sudah mengenal M C kecil kali delta T, maka diperoleh C besar. Wah, ini C besar seharusnya, ini C besar sama dengan MC delta T per delta T. Ya, lah ini kan sama ini. Iya, boleh sama ini memang. Dihilangkan saja kalau begitu. Berarti kapasitas kalor atau C besar itu, ya, C besar itu sama dengan tinggal ini M kali C kecil. Jadi ini C-nya besar, kalau ini C-nya kecil, berarti C besar sama dengan M C kecil, massa kali kalor jenis, delta T-nya hilang. Maka C besar itu adalah tinggal ini tadi yang belum dicoret, dimasukkan di sini. Ya. Oke. Kapasitas kalor zat dipengaruhi oleh, berarti tinggal ini dipengaruhi oleh apa ini? Kapasitas kalor suatu zat dipengaruhi oleh dia dan jenisnya, ya, kalor jenis. Kalor jenis itu hubungannya dengan jenis zatnya. Ya, misalnya ini air beda, timah beda, ya, seperti di tabelnya itu. Berarti kapasitas kalor zat dipengaruhi oleh dua, ya, oleh ini dan oleh itu, oleh ini dan oleh itu. Ini adalah yang itu kalor jenis, ya. Berarti ini isinya kalor jenis, ini isinya apa, itu ya. Jadi kapasitas kalor kita sudah mengerti, kalor jenis sudah mengerti, maka kita akan melihat problematika yang mendukung ilmu yang telah kita pelajari. Oke, masuk di problem nomor 1. Apakah kapasitas kalor air hanya dipengaruhi oleh massa air? Mas loh, kata-kata ini itu jenisnya, jadi nggak sampai keliru, ya. Ini lagi, apakah kapasitas kalor air hanya dipengaruhi oleh massa airnya? Ya, itu jawabannya. Saya bantu. Iya, jawabannya untuk yang ini iya. Alasannya pakai sendiri, ya. Alasannya pakai rumusnya, dan airnya itu apa tadi? Massa kali, alasannya ini ya, massa kali kalor jenis, ya, karena sudah disebut air berarti ya air jenisnya, kapasitas kalor jenis air, ya. Itu jawabannya ya. Alasannya rumusnya masuk di sini, dan C-nya itu harus pakai C-nya ini, sehingga kapasitas kalor air itu hanya dipengaruhi oleh massa air. Massa air itu sebenarnya kan tertentu saja, ya. Jadi kalau disebutkan jenis zatnya itu sudah betul, hanya ini saja. Meskipun rumusnya
kapasitas kalor itu M massa ada kali kalor jenis, tapi karena ini jenisnya air sudah disebutkan, maka tinggal massanya saja. Oke, itu alasannya kenapa jawabannya seperti itu. Masuk nomor 2. Ada beberapa bejana masing-masing berisi 1 kilogram. Ya. 1 kilogram air, kemudian air laut 2 kilogram, bejana berikutnya oli 3 kilogram, larutan gula 4 kilogram. Apakah besarnya kalor yang diserap oleh zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat atau disebut kapasitas kalor, hanya dipengaruhi oleh massa zatnya saja. Oleh zatnya saja. Jawabannya apa ini? Alasannya juga dipengaruhi tidak hanya massa, tapi dipengaruhi oleh jenis. Ya, tidak hanya massa seperti tadi. Kapasitas kalor itu tidak hanya dipengaruhi oleh massa, tapi juga jenisnya, ya, jenis air dan sebagainya itu termasuk di sini nanti diisi ya. Alasannya apa? Ya tidak massa saja, karena rumusnya memang betul. Rumusnya kapasitas kalor itu massa kali kalor jenis ya. Nah, tidak hanya massa, berarti ada kalor jenisnya, ada jenis zatnya. Massa sama, jenisnya berbeda, kemampuan serapnya kalor berbeda ya. Oke, itu pengertian kapasitas kalor. Langsung masuk ke nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2 tadi, bagaimana kesimpulan kapasitas kalor zat? Ya, kapasitas kalor suatu zat semakin besar bila suatu zatnya tertentu, misalnya air gitu ya, air itu dipengaruhi oleh apa? Kapasitas kalor suatu zat semakin besar, suatu zat berarti tertentu, sudah ada namanya ya, tertentu, semakin besar bila rumusnya tadi. Kapasitas kalor itu rumusnya apa? Berarti bila titik semakin besar ya. Berikutnya ada 2 toh, ada 2 besaran tadi. C kapasitas kalor C besar sama dengan titik ini. Berikutnya titik ini. Nah, berarti sudah terjawab ini. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Problem nomor 4. Problem nomor 4. Baja bermassa 4 kg dan aluminium bermassa 5 kg
Masing-masing memiliki kalori jenis 500 Joule per kilogram Kelvin dan 900 Joule per kilogram Kelvin. Berapa perbandingan kapasitas kalornya antara baja dan aluminium? Nah, ya pakai perbandingan. Ini ditulis nanti C besar ini karena cerita kalor memiliki kalor jenis. Ini cerita tentang kapasitas kalor, berarti ini C-nya besar. Ini C besar, ini C besar, ini C besar. Baru ini C kecil. Massa kali C kecil ya dibanding massa kali C kecil. C-nya aluminium tentu ya. MAL itu massa aluminium. Kemudian ini aluminium juga. Ini baja, ini C-nya baja juga. Masing-masing sudah ada ini. Oke, ini kapasitas C besar sama dengan MC. Masanya baja berapa? Kalor jenisnya berapa? Baja. Untuk aluminium, massa aluminium berapa? Ya. Terus C-nya aluminium berapa? Sehingga diperolehlah nanti perbandingan C besar baja dibanding C besar aluminium sama dengan 4/9. Jadi ini dihitung lagi, ini 4, ini 9 ya. Jadinya kapasitas kalornya 4/9 ya, karena masanya beda, memang dibuat beda ini. Kalor jenisnya mesti beda. Oke, tidak sulit tentu ketemu 4/9 antara kapasitas kalor baja dan kapasitas kalor aluminium. Perbandingan ini juga tidak selalu 4/9, jadi pengaruh ini loh ya, pengaruh ini jangan, dan juga dipengaruhi massa jenisnya. Hati-hati. Oke, langkah selanjutnya kita akan melihat problem yang lain lagi yang mendukung teori yang kita pelajari tadi. Problem yang kelima. Baja dan aluminium masing-masing massanya 5 kg dan 10 kg. Kalau jenisnya sudah ada ya. Suhu awalnya 10 derajat Celcius dan keduanya diberi kalor yang berbeda. Suhunya berbeda sehingga baja suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Ya. Sedangkan aluminium suhunya naik menjadi berarti ini sudah langsung jadi 50 derajat Celcius. Berapa perbandingan kapasitas kalor baja dengan aluminium? Seperti tadi, C besar ya, ini C besar juga aluminium, ini
Kapasitas kalor itu adalah delta Q dibagi delta T. Delta Q untuk aluminium dibagi delta T. Ya. Masanya bisa diisi nanti CB kali delta T hilang. Delta T hilang, tinggal masanya saja dan kalor jenisnya dimasukkan di sini nanti. Masukkan di sini. Ya, berarti delta T ini bisa dicoret, ya bisa dicoret seperti tadi. Berarti ini yang sebelah sini 1, sebelah sini 1, ya, karena dibagi ini menjadi 1. Di sini sama juga 1. Maka karena masanya berbeda, tentu kalor jenisnya tetap, karena masih baja dan aluminium, maka 500 dan 900. Yang berbeda di sini adalah masanya berbeda. Perubahan suhunya masing-masing berbeda. Tapi kok di sini hilang? Iya, nggak ada artinya. Suhunya berbeda, wong suhunya dibagi lagi, kan hilang lagi. Kata-kata 30 dan 50 serta 10 ini ya akan hilang dengan sendirinya. Ya, untuk baja, untuk aluminium juga hilang sendiri. Jadi tetap bahwa kapasitas kalor itu selalu massa kali kalor jenis. Ini J kecil, ya, ini J kecil. Kalau ini J besar, ya, jadi yang ngetik keliru. Ini juga J besar. Ini J besar. Oke, begitu teman-teman sekalian untuk ke kalor jenis dan kapasitas kalor. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk mendukung cita-cita kita bersama dan jaga kesehatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.